Seni meminta agar mendapatkan. Ini ilmiah, kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Emang udah paling enak ya teman-teman, kita membahas segala sesuatu tuh secara ilmiah. Karena kalau kita lihat, hal-hal yang secara ilmiah ini biasanya bisa langsung kita uji kebenarannya tanpa takut. Ini jangan-jangan cuma ngomong doang. Nah betul, di video ini adalah keberuntungan buat kamu siapapun diri kamu yang menonton video ini. Karena apa? Saya akan mengajarkan kepada kamu secara ilmiah bagaimana sih caranya kita meminta untuk mendapatkan. Bener banget, karena tahu nggak? Ternyata meminta dan berdoa itu sangat ilmiah, asal kita tahu kenapa. Nih, yuk sekarang tanpa banyak basa-basi, silahkan tetap lakukan apa yang sedang kamu lakukan, tapi tolong ya, dengarkan baik-baik apa yang saya berikan. Semoga daging kehidupan ini bisa merubah hidup kamu. Kita bahas. Jadi gini teman-teman, kita pernah nggak mengalami sebuah situasi di mana diri kita ini putus asa, mohon maaf. Putus asanya kenapa? Kita kok udah meminta sesuatu sama Tuhan, kita udah berdoa sama Yang Maha Kuasa, tapi kok kayaknya maaf banget diri kita tuh terasa diabaikan gitu loh. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu meminta akan sebuah permohonan yang besar, yang pengen banget itu dikabulkan sama Yang Maha Kuasa? Nah sekarang coba ingat-ingat lagi, kita jadikan itu sebagai uji coba ya di materi ini. Saya ingin kamu ingat terakhir kali dirimu meminta kepada Yang Maha Kuasa atas sebuah permohonan yang besar banget, yang ingin sekali kamu dikabulkan. Ingat kapan dan ingat soal apa. Saya ingin menjabarkan kenapa diri kita, mohon maaf, kadang-kadang berdoanya kok dalam tanda kutip diabaikan sama Tuhan. Ini nih yang harus kamu tahu. Dengerin ya. Teman-teman, untuk bisa mengetahui ilmiah dalam doa, kita harus mengetahui dulu kepada siapa kita berdoa. Saya ulangi perkataan saya. Untuk bisa mengetahui ilmiahnya atau ilmu pengetahuan yang sangat masuk akalnya dalam sebuah teknik berdoa, dasarnya kita harus tahu dulu kepada siapa sih kita meminta, kepada siapa kita berdoa. Coba sekarang saya tanya sama kamu. Selama ini diri kamu kalau berdoa sama siapa? Memintanya sama siapa? Sama saya? Sama orang? Bukan. Sama Tuhan, Mas. Sama yang menciptakan saya. Sama Yang Maha Kuasa. Bagus. Kalau diri kita sudah tahu memintanya kepada siapa, sekarang kita jabarkan secara pelan-pelan sifat-sifat dari pencipta kita. Ini nih penting. Teman-teman, saya sebagai seorang muslim itu selalu diajarkan untuk melihat kuasa ilahi sebagai tanda-tanda kebesarannya dan keberadaannya. Kenapa begitu? Karena dengan kita mengetahui kebesarannya, kita bisa melihat Tuhan, melihatnya tanda kutip, dengan penglihatan yang betul. Dengan kata lain saya ingin bilang gini loh, ini menarik ya. Kalau kita meminta sama Yang Maha Kuasa, kita tahu nggak sih sifat-sifat Yang Maha Kuasa itu bagaimana? Yuk kita jabarin yuk. Yang Maha Kuasa itu adalah selalu maha mendengar, selalu maha melihat, selalu maha mengetahui, maha bijaksana, maha pengasih, dan maha penyayang. Kalau kita udah tahu sifatnya yang seperti itu aja, mau nggak kita melihat Yang Maha Kuasa dengan pandangan baru yang lebih masuk akal? Saya ulangi nih, tolong kamu renungkan pertanyaan saya. Kita sama-sama sudah tahu bahwa Yang Maha Kuasa itu maha mendengarkan, betul. Maha mengetahui kan, betul. Maha bijaksana, benar nggak? Benar. Maha pengasih lagi maha penyayang, betul Mas. Lah kalau kita udah sama-sama tahu Yang Maha Kuasa itu salah satunya sifatnya seperti yang saya sebutkan tadi, mau nggak kamu dan saya melihat Yang Maha Kuasa dengan sudut pandang yang baru berdasarkan itu? Mau? Maksudnya gini, kalau kita minta sama Yang Maha Kuasa, ingat baik-baik perkataan saya, tidak ada satupun permintaan kita yang tidak terdengar. Saya ulangi lagi, ini penting. Kalau kita minta sama Yang Maha Kuasa,
Jangan pernah berpikir bahwa Yang Maha Kuasa itu tidak mendengarkan doa-doa kita. No. Dia selalu mendengarkan doa-doa kita tanpa harus kita teriak-teriak, tanpa harus kita jago merangkai kata. Tidak. Apapun yang kita minta dengan keterbatasan kita, kemampuan kita, Yang Maha Kuasa, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Nah, kalau begitu pertanyaannya, Mas, kalau memang Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang saya mau, kenapa doa-doa saya diabaikan? Itu pertanyaannya kan? Jawabannya karena kita sendiri, kamu sendiri gak tahu bahwa yang namanya cara kerja Tuhan semesta alam itu bukan begitu. Yang benar itu adalah ketika kita memintanya berulang kali bahkan, bagus. Kemudian hasilnya bertolak belakang dengan apa yang kita minta, itu yang sebenarnya paling bagus buat kita, titik. Saya ulangi ya. Ketika kita udah minta belum? Udah Mas, berulang kali ya? Iya, bagus. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, padahal kita udah meminta, ketahuilah itu yang terbaik. Mas, bentar Mas. Ya, kalau kayak gini doang Mas, saya udah sering denger Mas. Aduh, kalau kayak gini maaf banget loh Mas, saya sering denger nih di ceramah-ceramah agama. Udah tahu Mas, apa spesialnya video ini? Saya udah sering denger hal kayak gini Mas, maaf banget loh. Sebentar, saya kasih tahu dulu. Diri kamu saya yakin pernah mendengar hal ini dari banyak ceramah agama yang bagus. Saya paham. Tapi, ada tapinya. Apa tuh? Sadar nggak bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah segala sesuatu yang tidak mungkin kebetulan. Nih, saya kasih tahu ya. Diri kamu tahu bahwa apa yang terjadi itu yang terbaik. Tapi sadar nggak sih diri kamu bahwa setiap detik yang terjadi dalam hidup kamu itu membawa kamu kepada sebuah titik yang terbaik untuk dirimu. Saya ingin kasih tahu, saya nggak kenal diri kamu siapa. Dan kita mungkin hanya sebatas sahabat virtual nih. Diri kamu sering menonton saya juga adalah orang yang sering ditonton kamu, tapi kita nggak pernah ketemu ya. Jadi saya nggak tahu kamu. Tapi yang ingin saya bilang kepada kamu adalah gini. Kalau kita ingin mencapai puncak dalam hal apapun, kita harus tahu dulu cara kerja Tuhan. Tuhan itu tidak selamanya memberikan yang enak-enak sama kita. Karena yang enak-enak itu belum tentu yang kita butuhkan untuk mencapai puncak. Kamu pernah naik gunung nggak? Pernah naik gunung? Ada yang pernah naik gunung pasti. Kalau naik gunung, emangnya enak? Ada enaknya, ada nggak enaknya kan? Ada ngos-ngosannya, ada hampir jatuhnya, ada digigit pacetnya dulu, ada keujanannya dulu, betul nggak? Yang pernah naik gunung nih. Nah tapi begitu sampai puncak, apakah kamu mengingat lagi bahwa tadi ada pacet? Tadi aku hampir jatuh. Enggak. Yang kamu rasakan apa? Bersyukur banget, indah banget ketika kita sudah sampai puncak gunung. Nah, hidup tuh sama, teman-teman. Mungkin saat ini kita minta jodoh, tapi kok nggak dikasih-kasih. Bisa jadi kita udah lama nikah juga, tapi nggak dikasih anak. Padahal udah mintanya sama Tuhan, udah kayak apa, nggak tahu dah. Tapi nggak dikasih-kasih. Sadari dulu, ini pasti ada rencana dari Yang Maha Kuasa untuk membawa kamu kepada kebaikan yang kamu nggak bisa tebak sekarang. Sama seperti kita naik gunung, kita nggak akan bisa nebak nanti di puncak kayak gimana kan. Kita nggak akan bisa nebak nanti kenikmatan seperti apa yang kita capai ketika kita di puncak gunung kan. Kita harus di puncak dulu baru bisa ngerasain, alhamdulillah, saya bersyukur udah di puncak, indah banget. Sama seperti kita berdoa. Jadi saya ingin mengajarkan kamu begini nih. Ini, tolong didengarkan ya. Anggap saja saya sebagai sahabat kamu, saya bukan gurumu. Anggap saya sebagai sahabat yang ingin memberikan kamu sebuah petunjuk yang seizin Tuhan, insya Allah berguna. Coba cara kamu berdoa gini deh. Pertama, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, jangan berpikir bahwa Tuhan itu hanya mendengar orang yang memintanya dengan bahasa khusus. No. Kamu berdoa dengan bahasamu yang paling sederhana, selama itu tulus, itu udah nyampe kok sama Tuhan. Dan ketika kita berdoa dengan tulus, dengan doa yang kamu pahami, dengan doa yang kamu mengerti, itu udah cukup. Setelah itu saya ngapain Mas? Setelah itu kamu senyum aja, kemudian kamu mandang langit, katakan terima kasih, saya bersyukur sudah berdoa di hari ini. Tuh.
Jadi selama ini kita itu kalau berdoa cuman minta, betul nggak? Tapi kita lupa bahan baku dalam berdoa selain kita memahami sifat-sifat Tuhan yang saya sebutkan tadi adalah jangan lupa tutup dengan terima kasih. Kenapa? Karena Tuhan itu suka dengan hambanya yang bersyukur, betul apa tidak? Benar nggak? Coba sekarang kita praktekin ya. Ini harus dipraktekin nih. Pagar kehidupan itu harus dipraktekin supaya kerasa apa yang saya maksud. Oke? Siap ya? Oke. Sekarang saya ingin kamu pikirkan hal apa yang sedang kamu ingin pinta sama Yang Maha Kuasa. Nah, sekarang coba kamu berhenti dulu kalau lagi ngerjain sesuatu. Kita coba praktek dulu pelan-pelan ya. Supaya kamu mengerti nih bagaimana cara berdoa yang sebenarnya sederhana tapi powerful. Oke? Gini. Sekarang coba kamu duduk dulu, rileks, santai, di tempat yang kamu tuh nyaman buat duduk untuk berdoa. Kemudian kamu pejamkan mata deh. Kenapa harus pejamkan mata? Ketika kita memejamkan mata, mata hati kita lebih peka. Itu alasannya kenapa kita harus memejamkan mata. Pejamkan mata, kemudian kamu ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut agar dirimu tenang. Nah, sekarang coba kamu berdoa dengan bahasamu yang paling sederhana. Apa sih yang sedang ingin kamu pinta sama Yang Maha Kuasa? Saya kasih contoh, ceritanya saya adalah seorang hamba yang sedang meminta kepada Tuhan untuk diberikan anak. Ceritanya gitu ya. Kau bisa berdoa dengan caramu sendiri, ini hanya contoh. Oke? Saya berikan contoh begini. Ya Tuhan, saya mohon dengan seizin-Mu, dengan ridho-Mu, mohon saya agar diberikan keturunan yang baik, keturunan yang dekat dengan-Mu, keturunan yang lucu dan sehat. Amin. Setelah kamu mengatakan doamu dengan tulus, kemudian kamu buka matamu, lihat langit, tersenyumlah sambil berkata, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya bersyukur sudah bisa berdoa dan meminta kepada Engkau di hari ini, ya Tuhan. Terima kasih. Enak nggak rasanya? Coba, enak nggak? Enak ya? Kata terima kasih juga bisa diganti dengan kata misalnya alhamdulillah atau puji Tuhan, boleh. Misalnya sambil lihat langit katakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bersyukur sudah bisa berdoa kepada Engkau ya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Enak nggak rasanya? Enak. Nah ini loh yang saya maksud. Kalau kita berdoanya itu udah bener, dari minta aja tuh udah enak. Kayaknya tuh cukup minta deh mas. Mau dikabulin mau enggak itu hak Yang Maha Kuasa. Karena saya minta aja tuh udah enak banget gitu loh. Udah rasanya tuh kebutuhan batin saya terpenuhi. Coba, bener kan? Nah ini yang saya maksud. Inilah seni meminta agar mendapatkan. Ketika kita bisa berdoa dan merasa berdoa aja udah cukup, itu rasanya kayak doa dikabulin tuh bonus. Nggak dikabulin itu pun yang terbaik buat saya. Karena berdoa aja udah enak buat saya. Seperti yang kamu rasakan barusan. Jelas ya? Hebat ya? Nah ya udah, kamu praktekkan ini dan jadikan video ini sebagai mungkin teman kamu sehari-hari ya. Tonton dan dengarkan berulang kali dan resapi sambil kamu praktekkan apa yang saya ajarkan tadi. Insya Allah, seizin Tuhan ini loh yang bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik dan bahagia. Amin. Saya doakan hidup kamu tambah tenang, tambah damai, dan bahagia dengan adanya video ini ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.